Saat Qin Yichen menundukkan kepalanya, Han Sanjian dengan kejam menarik tangannya, sementara Feng Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terutama melihat orang-orang percaya kuil yang tidak mengatakan apa-apa, diam-diam mengemasi tas mereka, dan bersiap untuk meninggalkan kota terapung. Feng Tua merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan salah satu sesepuh, dia bukan anggota Mahkamah Agung. Dalam hal ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyeka mulutnya, apalagi mengubah hasilnya. Tetapi melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya di bawah, Feng Tua merasa menyesal untuk sementara waktu. Dia masih ingat bagaimana orang-orang ini dengan berani berdiri di depan lorong luar angkasa 2 hari yang lalu, menghalangi binatang buas yang bahkan kota terapung tidak bisa tangani. Pada saat itu, bahkan Mahkamah Agung hanya mendiskusikan apakah akan menyerahkan sebidang tanah ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melawan arus orang dan merupakan pilar dunia ini. Feng Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok dalam cahaya kemasan. Apakah ini keputusan Mahkamah Agung? Apakah Anda benar-benar akan memperlakukan mereka seperti ini? Namun, Feng Lao tidak menunggu jawaban yang diinginkannya. Itu hanya, dan Feng Lao diusir, tidak meninggalkan simpati, tidak ada harapan, dan bahkan tidak ingin memiliki komunikasi yang tidak perlu dengan Feng Lao. Berbalik dan berjalan kembali ke portal, cahaya kemasan di langit menghilang tanpa jejak. Utusan itu terbatuk. Dengarkan para penganut kuil di bawah ini, semua orang yang tidak berada di kota reruntuhan hari ini akan diusir dari alam dewa. Han Sanjian menoleh dengan tiba-tiba, dan niat pedang yang disebutkan dengan dingin langsung memotong rambut pelipis utusan itu, dan seiring dengan rambut pelipis yang rontok, ada juga jubah utusan itu. Katakan saja satu hal lagi. Aku tidak keberatan memotongmu di sini. Tuhan mengejar orang. Keluar. Utusan itu tertegun sejenak, lalu buru-buru terbang. Old Feng memandang utusan yang berangsur-angsur surut dan menggelengkan kepalanya. 3 pedang. Kamu masih terlalu impulsif dan menyinggung perasaannya. Kehidupan setelah kuil Lord Cahaya akan sulit. Han Sanjian bersenandung pelan. Apakah akan lebih sulit daripada situasi saat ini? Jika mereka benar-benar berani melakukan hal seperti itu, saya tidak keberatan mati untuk membunuh mereka. Mahkamah Agung hanyalah sekelompok anjing yang duduk dan bersenang-senang. Tidak buruk memberi mereka darah. Semua kata-kata Feng Lao habis di mata Han Sanjian yang hampir melahap. Amarah. Menghadapi situasi seperti itu, yang seharusnya benar-benar marah adalah orang-orang percaya yang diam di kuil penguasa cahaya di bawah, kan? Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menderita dalam diam. Perlakuan tidak adil seperti itu membuat Feng Lao merasa sangat sedih. Tiba-tiba, Qin Yichen muncul di depan Penatua Feng dan membungkuk sedikit. Terima kasih atas kata-kata lurus Anda. Saya akan menyimpan kebaikan ini di hati saya. Hanya saja saya mendengar Feng Yue mengatakan bahwa awan dan tanah di kota reruntuhan tidak stabil. Saya ingin tahu sesuatu tentang awan dan tanah. Semua emosi di hati Feng Lao menghilang saat dia melihat Qin Yichen. Karena dia tidak melihat kemarahan di mata Qin Yichen, dia juga tidak mau, tetapi hanya mendalam dan dibuat-buat. Dia tahu seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, jadi dia tidak bertarung. Sekarang mereka sabar. Tetapi bagaimana jika mereka diberi cukup waktu untuk memiliki kekuatan yang cukup? Itu pasti badai balas dendam. Tanah awan adalah tanah khusus dari alam dewaku. Hanya lapisan awan setelah tanah awan terakumulasi dapat dijamin untuk ditangguhkan di langit. Tetapi tanah awan dikendalikan oleh Mahkamah Agung. Meskipun aku punya beberapa berita di sini, aku tidak yakin. Saya punya beberapa bahan baku dan teknik produksi. Qin Yichen berkata dengan cepat. Hanya menyusahkan Lao Feng untuk memberitahunya. Apa yang paling ditakuti Qin Yichen sekarang bukanlah kurangnya tanah awan, tetapi kurangnya teknik penempaan. Selama sebagian dari sarana diberikan, dengan begitu banyak avatar Qin Yichen, bahkan jika itu adalah metode yang lengkap, dia akan mencobanya sekarang setiap detail kecil dapat mempersingkat cara menembus proses produksi. Penatua Feng sangat penting saat ini. Sementara Qin Yichen memindahkan orang-orang percaya ke kota yang hancur, Ares, Dewa Perang, akhirnya kembali ke Olympus dan datang ke Zeus. Setelah memberi hormat dengan hormat, Ares, Dewa Perang, berbicara. Lord Zeus, bawahan saya memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Saya tidak tahu apakah saya bisa meminumnya dan mendiskusikannya sedikit. Zeus menatap Ares, Dewa Perang, dan meletakkan gulungan perkamen di tangannya. Apa yang kamu sibukkan tahun ini, tetapi untuk menerobos? Ares, Dewa Perang, langsung menggelengkan kepalanya. Alasan kultivasi sangat sederhana untuk dikatakan, tetapi kekurangannya juga jelas. Dan dengan kekuatan Zeus, Anda dapat mengetahui perubahan seperti apa dalam kekuatan Anda sendiri hanya dengan melihatnya. Mereka bukan orang-orang dari alam yang sama, dan mereka masih bisa lulus ujian dengan menutupi nafas mereka. Tidak, kembali ke Lord Zeus. Bawahanku belum berlatih selama ini, tetapi sedang menyelidiki sesuatu. Zeuston tertarik, dan tiba-tiba melirik Ares, Dewa Perang. Oh, katakan dan lihat.
Dalam kesadaran Zeus, Ares, Dewa Perang, adalah pria yang benar-benar sembrono. Sepanjang hari, selain bertarung, dia sedang menuju perang. Apakah Dewa Perang Ares mengikutinya untuk menyelidiki selama setahun? Ini adalah peristiwa besar yang bahkan Ares, Dewa Perang, dapat melihat masalah dan tidak dapat memecahkannya. Atau Ares, Dewa Perang, tiba-tiba menjadi tercerahkan. Ares, Dewa Perang, berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu ingat ketika kita belajar bersama sebelumnya? Ketika kamu terutama suka makan buah dari pohon maple, kali ini saya bertemu dengan bidang bintang. Orang-orang di dalamnya sangat kuat. Yang terpenting adalah mereka memiliki banyak pohon maple di sana. Buah pohon. Saya pikir pada saat itu, apakah makan buah maple dapat meningkatkan kekuatan saya? Jadi saya mengikuti dan mengamatinya selama setahun, tetapi tidak berhasil. Aku hanya ingin bertanya pada Lord Zeus. Kami telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, dan kami tidak segan-segan untuk memberitahuku rahasia ini, kan? Zeus sedikit mengernyit, memikirkannya, lalu berkata, sepertinya ada hal seperti itu, tetapi interval waktunya sangat lama sehingga saya lupa rasanya. Mungkin karena Anda beruntung, itu semua kebetulan. Ares, Dewa Perang, mengangguk cepat. Aku tahu kamu enggan memberitahuku. Lupakan saja, aku akan kembali menanam pohon maple. Setelah berbicara, Ares, Dewa Perang, berdiri dengan ekspresi bangga. Kali ini aku harus mencari tahu rahasiamu. Melihat wajah bangga Ares, Dewa Perang, Zeus menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pengalaman belajar bersama pernah menjadi kalender kuning tua selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, sehingga Zeus tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat itu. Zeus hanya menggelengkan kepalanya sebentar, tidak memikirkan masalah ini. Namun bagi Ares, sang Dewa Perang, kali ini, sebuah rahasia besar yang mengejutkan ditemukan. Setelah diingatkan oleh tuannya, dia benar-benar yakin bahwa Zeus yang duduk di tengah Olympus jelas bukan Zeus sendiri. Karena Zeus dikaruniai sejak usia muda, dan dia dilahirkan dengan tubuh kultivasi. Makanan, sesuatu yang tidak pernah digunakan Zeus. Setelah mengkonfirmasi ini, Ares, Dewa Perang, tampak lebih serius. Tuan berkata ini bukan Zeus. Orang itu bukan Zeus. Zeus yang asli sudah